Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc. Tentunya dengan Rado Institute kita selalu memberikan materi-materi pencerahan tentang berbagai riset-riset artikel yang telah terbit di berbagai jurnal internasional dengan satu tujuan adalah untuk mendirikan riset-riset mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan yang lalu dalam suatu webinar series, matematik webinar tentunya, antara UIN Suska Riau dengan UIN Suka Surabaya, kita mengadakan satu sesi perbincangan tentang bagaimana menggunakan functional data analysis untuk mendeteksi atau menguji kebaikan simulasi dari hujan bulanan. Jadi dalam perbincangan webinar tersebut akan kita coba susun kembali agar dapat dipedomani, diadopsi oleh mahasiswa Indonesia. Oke, kita coba lihat webinar yang telah kita lakukan. Mathematics webinar series 4. Jadi Mathematics webinar series 4. Saya sebagai narasumber dan ada Ibu Hani Kaulasari sebagai narasumber dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Dengan moderator yang keren adalah Pak Muhammad Marizal MSc. Apa yang saya coba tawarkan dalam Mathematics Webinar Seri 4 ini adalah bagaimana penerapan baru dari analisis data fungsi dalam menguji ketepatan simulasi data musiman, data hujan bulanan maksudnya, yang terjadi di Pekanbaru. Nah, isu utama dari webinar ini ada dua. Ada simulasi hujan bulanan. Kita nantinya menggunakan quantile function. Ada 3 nantinya model yang akan kita gunakan. Model peluang diantaranya adalah gamma, Weibull, dan log normal dalam mensimulasi hujan bulanan. Di mana di sini referensinya berdasarkan pada suatu riset artikel dengan judul Generating Synthetic Rainfall on Various Time Scales, Daily, Monthly, and Yearly. Jadi dalam riset artikel ini ada beberapa teknik digunakan untuk mensimulasi hujan harian, bulanan, dan tahunan. Kita fokus nanti pada bulanan saja. Lalu isu kedua adalah setelah simulasi hujan itu dihasilkan, tentu simulasinya kita jalankan selama sebanyak 100 kali simulasi. Simulasi 1 terhadap hujan bulan Januari, simulasi 2 hujan bulan Januari, dan seterusnya sampai 100 simulasi untuk bulan Januari. Begitu juga dengan bulan Februari, kita simulasikan sebanyak 100 kali, sampai nanti hujan bulan 12 yang akan kita simulasikan juga sebanyak 100 kali. Dari 100 simulasi ini, tentu kita akan menghasilkan 100 kali 100 grafik nantinya. Hujan dari Januari sampai Desember, setiap bulan itu ada 100 simulasi. Jadi Anda bayangkan nanti tentu ada 100 grafik. Hujan simulasi pertama bulan Januari dikumpulkan dengan hujan bulan kedua yang disimulasi pertama sekali. Sampai nanti hasil simulasi hujan bulan 12 dari simulasi yang pertama kita kumpulkan. Kita gambarkan dalam satu grafik. Sampai seterusnya nanti hujan bulan pertama dari hasil yang ke-100 simulasi. Kita kumpulkan nanti dengan hujan bulan Februari dari hasil yang ke-100 simulasi.
sampai nanti hujan bulan Desember yang dihasilkan dari 12 bulan dari 100 simulasi. Jadi ada bulan 12. Dan kita ambil nanti rata-rata hujannya saja yang dihasilkan oleh, pada kesempatan ini kita fokus pada yang dihasilkan oleh gamma saja. Oke, nanti ada Weibull, ada nanti log normal, tapi kita fokus pada gamma saja. Lalu dari 100 simulasi tadi akan kita smoothkan dengan menggunakan functional data analysis, merubah grafik yang masih kasar tadi dengan menggunakan Fourier series atau fungsi sinus kosinus, teknik simulasi berdasarkan pada riset artikel yang kedua, visualization of rainfall data using functional data analysis. Jadi dua riset artikel ini kita gabungkan untuk membahas masalah teknik aplikasi baru dari functional data analysis dalam menghasilkan hujan bulanan. Nah, output dari isu-isu utama ini adalah pertama tentu pemrograman bahasa komputer untuk mensimulasi hujan bulanan dan pemrograman bahasa komputer untuk penyelesaian masalah functional data analysis. Ini output kita. Jadi kalau begitu, kenapa kita gunakan functional data analysis? Jadi kita katakan functional data analysis dapat diambil satu grafik yang mewakili dari 100 grafik yang telah smooth, yang telah halus, berdasarkan nilai rata-rata dari 100 grafik yang dihasilkan. Jadi nanti ada 100 grafik yang smooth, ambil satu saja yang merupakan rata-rata dari functional data analysis. Nah, ini akan kita bandingkan nanti dengan rata-rata sebenar. Jadi rata-rata sebenar bulan Januari, rata-rata sebenar bulan 12, sampai nanti rata-rata hujan Januari, rata-rata hujan Februari, sampai rata-rata hujan ke bulan 12 kita bandingkan dengan grup dengan grafik yang perwakilan dari 100 grafik tadi. Nah, ini hasil yang akan nanti kita coba dalam webinar tadi. Oke. Jadi kalau begitu kita telah lihat tadi ada isu utama, ada referensi, ada output yang akan kita lahirkan dari webinar series yang kita lakukan. Oke, untuk melihat outputnya kita coba buka R kita. Nah, kita ada R. Nah, ini R kita. Dalam R kita menggunakan data hujan harian Pekanbaru. Jadi kalau kita ambil datanya dulu, kita run data kita, run selection. Hujan Pekanbaru. Kalau kita ambil hujan Pekanbaru, dari data D, hujan Pekanbaru kita, hujan Pekanbaru. Oke, kita cari hujan Pekanbaru. Ini hujan Pekanbaru kita. Kita open. Kita kembali ke konsol. Kita coba lihat heat data, kepala data kita. Oke. Nah, ternyata hujan yang dihasilkan adalah hujan harian dari tahun 90. Ada bulan 1, ada tanggal, dan ada data hujan kolom hingga akhirnya tail data sampai tahun 2008. Oke, jadi ada bulan, ada tanggal, ada data hujan, 0,4 itu hujan, 00 itu tidak hujan, minus 99 itu data missing, data hilang. Jadi dalam riset artikel ini, data missing itu kita tukar saja dengan data 0. Karena hujan harian didominasi oleh tak hujan. Jadi ada hujan harian itu didominasi oleh tak hujan. Jadi kalau nanti ada data missing, tukar saja dengan 0. Oke. Nah, karena isu hujannya adalah isu hujan bulanan, maka yang pertama yang perlu kita cek adalah data kita. Apakah dalam setiap tahun itu bulannya lengkap? Maksudnya, bulan Januari itu ada enggak untuk setiap tahun dari 90 sampai 2008?
Bulan Februari itu ada enggak untuk setiap tahun? Sampai nanti hujan bulan 12 ada enggak untuk setiap tahun? Kita cek data kita dengan program cek data, kita run. Kita coba lihat DD. Nah, di sini kita lihat hujan bulan Januari itu ada dari tahun 90 sampai 2008. Lengkap berarti. Februari begitu juga. Untuk tahun 90 sampai 2008 lengkap. Sampai nanti hujan bulan Desember. Dari tahun 90 sampai 2008 lengkap. Artinya data kita bersih dari masalah yang bisa kita runkan. Oke, kita coba lihat. Nah, yang berikutnya setelah kita cek data kita itu kan harian. Yang kita perlukan bulanan. Jadi artinya data pada bulan yang sama itu kita jumlahkan. Misalnya kita mau mencari hujan Januari. Jadi untuk setiap hujan di bulan Januari itu kita jumlahkan. Contoh pada program misalnya untuk bulan pertama. Ini program bulan pertama. Untuk setiap tahun yang dilakukan. Tadi tahunnya lengkap. Ada tahun 90 sampai 2008 bulan 1 itu ada. Artinya kita cancel dulu bulan 1 kolom 1 sampai 3. Tadi cancel itu kan kolom 1 adalah tahun, kolom 2 bulan, kolom ketiga adalah hari. Kita cancel dulu lalu kita jumlahkan DTX-nya. DTT1-nya sum DTX. Artinya program ini adalah untuk mendapatkan hujan bulanan pada bulan Januari. Oke, coba kita runkan. Kita runkan dulu. Start observe. Kita coba lihat data kita. Kita run. Konsol. Kita ambil data 1. Apa dalam data 1 ini? Copy, paste. Enter. Nah, kita lihat. Jadi untuk tahun 90 hujan itu berjumlah 279,4 untuk bulan ke-1 saja. Tahun 91 gitu juga 158,6. Sampai nanti 2008 hujan bulan 1 itu adalah 255,6. Ini data untuk hujan bulan 1. Ada 19 data bulan 1. Nah, yang kita perlukan adalah data kolom ketiga saja, data hujan bulanannya. Makanya kita ambil X itu datanya kolom ketiga. Kita run X. Nah, setelah data itu dalam bentuk numerik seperti ini, ya mudah mau diapakan boleh. Mau dicari parameter Weibull, parameter gamma, parameter log normal, ya mudah saja. Dengan seperti program berikut. Nah, pertama kita Newton-Raphson-Weibull. Newton-Raphson-Weibull ini artinya kita mengandaikan X terdistribusi secara Weibull. Kita runkan dengan program Newton-Raphson. Untuk keterangan lebih lanjut silakan masuk ke Rado Institute. Kita sudah banyak membahas Weibull. Lihat saja di situ. Kita run. Sehingga kita memerlukan ada parameter alfa, ada parameter beta. Coba kita lihat alfa kita berapa. Alfa. Ini parameter Weibull, kita beta. Nah, ini adalah program untuk mengestimasi parameter khusus hujan bulan Januari yang 19 data tadi, oke? Dari tahun 90 sampai 2008. Setelah Weibull didapat, maka kita simulasikan. Simulasi itu artinya untuk bulan pertama tadi simulasikan sebanyak 100 kali. Jadi kita akan mensimulasikan hujan bulan 1 tadi sebanyak 100 kali dengan menggunakan bahasa Weibull. Ingat, R Weibull ini adalah quantile function. Artinya program nanti dijalankan akan meminta data-data yang terdistribusi secara Weibull dengan alfa dan beta yang telah kita cari di awal.
Kalau gamma kita menggunakan parameternya teknik momen, tidak perlu teknik Newton-Raphson. Teknik momen cukup kalau gamma di mana alfanya rata-rata kuadrat dibagi variasi. Betanya variasi dibagi rata-rata. Jadi gamma mudah pakai teknik momen saja. Nah, kalau log normal lebih mudah lagi. Log normal syaratnya data di logaritma naturalkan. Lalu parameter dari log normal rata-rata data yang telah di log normal log naturalkan dan standar deviasi dari data yang telah di logaritma naturalkan. Jadi hujan dibangkitkan dengan menggunakan RL norm, artinya dengan menggunakan quantile function atau bilangan acak yang terdistribusi secara log normal dengan parameter yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi ada 3 sekarang. Ada R Weibull untuk membangun hujan dengan menggunakan model Weibull, R gamma untuk membangun hujan menggunakan gamma, dan R normal akan membangun hujan menggunakan log normal. Jadi hasil nanti program ini mengeluarkan 9 kolom, di antaranya bulan, rata-rata sebenar, rata-rata dari gamma, rata-rata dari Weibull, rata-rata dari log normal, ada maksimum sebenar, maksimum dari gamma, maksimum dari Weibull, maksimum dari sim log normal. Coba kita jalankan aja deh biar enak. Kita jalankan aja. Oke, kita run di sini. Oke, coba kita lihat hasilnya. SIM 1 ini apa hasilnya? Copy, paste. Hapus function. Enter. Nah, Anda lihat di sini ya. Ada 100 kali simulasi. Jadi ini simulasi pertama. Untuk bulan pertama, bulan Januari saja, rata-rata sebenarnya 274. Ingat, kalau rata-rata sebenar, dia tidak berubah datanya. Ini rata-rata sebenar. Tapi kalau simulasi, seperti kolom ketiga, simulasi pertama 313. Simulasi kedua 286. Sampai nanti simulasi yang ke-100 adalah 279,3907. Ini baru yang dilakukan oleh model gamma. Kolom keempat oleh Weibull. Kolom kelima oleh log normal. Khusus berbicara rata-rata hujan bulanan. Nah, dalam webinar kita ini kita khusus membahas yang gamma saja. Kalau yang Weibull itu tinggal menyesuaikan, kita gamma. Oke, ini untuk bulan 1 seluruhnya. Sampai 100 kali. Nah, untuk bulan seterusnya, bulan 12 dan seterusnya, itu sama saja hasilnya. Programnya sama, hanya perlu ditukar bulan kedua itu, nih dia bulan kedua. Tahunnya DD dolar jangka, bolehlah kita buat Feb pun di sini boleh. Tadi kan kita sepakat hujan untuk bulan berapapun dia tahunnya sempurna ada semuanya. Jadi kalau kita gunakan Januari pun tidak masalah karena tahunnya kan semuanya ada Januari sampai tahun 1980 sampai 2008 ada semuanya. Ini mendapatkan data bulan kedua. Ini bulan kedua kita run seluruhnya. Kalau kita run seluruhnya sampai bulan ke-12. Karena sama saja bulan 1, bulan 12 keterangannya sama. Hanya tinggal membedakan yang pertama untuk bulan 1, yang berikutnya untuk bulan 12. Jadi nggak perlu kita jelaskan sampai bulan 12. Cukup jelaskan bulan 1 dan hasilnya sama untuk bulan sampai bulan yang ke-12. Jadi kita runkan bulan ke-12. SIM 12. Oke. Kita runkan saja. Oke, ini dia kita run. Oke, biarkan saja berproses modelnya. Nah, disinilah perlunya kita menguasai software R.
untuk memudahkan pembahasan data yang besar, big data. Jadi kalau tidak menguasai software, bagaimana data-data besar itu kita kuasai? Kan tidak mungkin. Jadi bulan 8 terus sampai bulan 12, biarkan saja dia jalan sendiri. Bulan 10, bulan 11, dan bulan 12. Oke. Jadi selesai bulan 12. Jadi kalau melihat nanti bulan 12 hasilnya apa, copy aja di sini. Ini bulan 12. Copy, paste misalnya. Oke, tutup dulu, stop. Kita ambil bulan 12, kita hapus function. Enter. Nah, ini bulan 12 nih. Ini hujan bulan 12. Ini bulan 12 untuk simulasi pertama. Rata-rata sebenarnya 339,82 sekian. Kalau dengan gamma 405 pada simulasi pertama. Dengan Weibull 351 dan seterusnya. Bulan kedua rata-rata sebenarnya pasti sama. Karena ada sebenar kan. Tapi dengan gamma simulasi kedua menjadi 392. Sampai seterusnya nanti untuk simulasi yang ke-100. Bulan 12. Rata-rata sebenar. Rata-rata simulasi. Jadi kalau begitu, kita telah menghasilkan hujan sebanyak 100 kali simulasi bulan 1 sampai bulan 12. Nah, kita kumpulkan yang kolom ketiga saja. Kolom ketiga tadi SIM 1 nih. Kolom ketiga yang gamma-gamma saja kan. Yang gamma kolom ketiga kita sebut G1, G2. Jadi kita run. Kita coba lihat GG itu apa? GG. Kalau mau lihat G1 tadi jelas yang bulan. Kalau G1 itu simulasi untuk bulan Januari. Ini dia. Dari simulasi 1 sampai 100 untuk kolom ketiga yang dihasilkan oleh gamma. Tadi kan kolom keempat Weibull. Kolom kelima log normal. Kita ambil yang kolom ketiga saja. Jadi kita gabungkan dengan nama GG. Kalau GG itu keseluruhannya. GG. Jadi kalau Anda lihat GG. Ada 12 kolom GG itu. Kolom ke-1 punya bulan Januari. Simulasi ke-1 sampai simulasi yang ke-100. Oke. Kalau G2 simulasi bulan Februari. Simulasi ke-1 sampai ke-100. Sampai nanti bulan ke-8. Simulasi ke-1, simulasi ke-2, sampai simulasi yang ke-100. Jadi kalau kita gambarkan grafik kita dengan menggabungkan dengan cara tadi baris pertama ini menjadi grafik 1. Nih baris pertama, kalau kita ambil baris pertama GG, ini bulan 1, ini bulan kedua, ini bulan ketiga, sampai nanti bulan ke-12 kita ambil baris ke-1 saja, dia menjadi satu grafik. Kalau kita lihat run kan, ini baris pertama kita sebut SG1, ini tadi baris pertama, baris kedua yang ke simulasi kedua, baris ketiga simulasi ketiga. Kalau kita kumpulkan sampai SG100, kita coba lihat gambar grafik kita. Kalau kita lihat, oke, grafiknya. Nah, ini 100 grafik. Jadi yang warna hitam itu 100 kali simulasi. Jadi gambarnya masih kacau, garisnya masih kasar. Yang merah adalah rata-rata hujan sebenar. Mulai baru dari bulan 1 sampai bulan 12. Secara kasat mata, simulasi ini berjalan dengan baik. Artinya apa? Rata-rata sebenar yang berwarna merah di dalam 100 kali simulasi. Ada 100 grafik yang warna hitam. Tetapi grafiknya masih kasar dan kita tidak tahu grafik hitam yang mana satu
yang dapat mewakili dari 100 grafik kasar tadi. Nah, selanjutnya kita memerlukan teknik functional data analysis untuk menghasilkan data yang semut. Jadi Anda sudah lihat tadi 100 grafik yang kasar itu dari 100 simulasi. Secara kasat mata yang warna merah itu masih di dalam grafik. Tetapi kita tadi tidak tahu garis yang mana yang dapat mewakili. Nah, dengan functional data analysis, kita dapat menghasilkan satu garis dengan mengambil rata-rata dari 100 garis tadi. Nah, kita coba buka R kita kembali. Ini R kita. Nah, functional data analysis, nah mulai dengan library FDA. Jadi install, jangan lupa Anda install FDA. FDA itu bahasa standar untuk functional data analysis. Nah, functional data analysis kita di Rado Institute memberikan praktikum spesial untuk functional data analysis. Jadi silakan masuk ke Rado Institute, www.radoinstitute.com, ambil praktikum, lalu lihat di situ ada 3 pertemuan tentang functional data analysis. Jadi saya tidak perlu bahas lagi di sini. Library FDA, jalankan saja. Data kita GG tadi, data GG gabungan dari simulasi. Kita sebut namanya FDA Sim Gamma karena kita fokus kepada gamma saja. Kita jalankan programnya, oke. Nah, dalam praktikum itu udah kita sebut Fourier basis itu apa, angka 12 itu apa, 7 itu apa, udah kita bahas. Basis 7 boleh 5, boleh 9, boleh 11. Dia ganjil. Tentu di bawah data bulan, karena bulan itu 12, tentu basisnya nanti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Coba kita lihat, kita run-kan, kalau kita mau run-kan semua. Jadi kalau mau kita lihat run, nah ini run kita. Nah, coba lihat. Yang grafik hitam tadi, ya, yang kacau tadi, itu telah dihaluskan menggunakan Fourier, ya, deret Fourier atau fungsi sinus kosinus. Nah, yang merah itulah rata-rata 100 kali simulasi atau 100 grafik smoothing tadi. Yang biru adalah standar deviasi dari garis. Ya, tentu standar deviasinya tidak mungkin, ya kecil lah dari data yang ada. Itu di luar dia. Nah, jadi kalau begitu, functional data analysis tadi boleh mewakili 100 grafik dengan berwarna merah tadi. Kita ambil yang berwarna merah, lalu kita berikan batas interval, lalu kita lihat kedudukan rata-rata sebenar dalam interval garis berwarna merah tadi seperti berikut. Nah, kita berikan batas atasnya dulu, rata-rata ditambah 0,96 standar deviasi. 1,96 anggap aja 0,05 alfanya. Kita run kan. Oke, kita coba lihat. Run. Nah, ini dia. Coba lihat di sini. Nah, nih. Ulang lagi, kita ulang lagi. Windows, kita ulang balik. Tutup dulu. Kita tutup. Kita ulang balik program kita. Plot. Oke. Nah, ini tadi 100 simulasi. Dan ini adalah perwakilan satu garis warna merah. Terus grafik. Nah, ini dia. Nah, coba lihat. Yang warna merah itu rata-rata dari 100 grafik mulus yang dihasilkan menggunakan functional data analysis. Yang abu-abu intervalnya. Nah, sekarang permasalahannya kita lihat. Titik hitam itu rata-rata sebenar. Berada di dalam interval
dan didominasi oleh yang dapat ditangkap oleh garis berwarna merah atau dekat kepada garis berwarna merah. Jadi artinya apa? Kita sukses menggunakan cara functional data analysis ini untuk melihat kebaikan dari simulasi yang kita gunakan quantile function untuk gamma. Dia menghasilkan 100 grafik kasar, oleh functional data analysis dihaluskan, lalu setelah dihaluskan ambil perwakilan berwarna merah rata-ratanya, lalu bangun intervalnya, lalu lihat kedudukan data sebenarnya yang titik berwarna hitam. Lalu kalau kita lihat apa yang tidak mungkin ya dari suatu penggabungan teori-teori yang ada di Rado Institute. Mungkin selama ini menguji ketepatan simulasi, mungkin kita lihat grafik-grafik biasa ya, data hujan sebenar dan simulasi yang seperti itu tadi, yang seperti grafik kasar dari simulasi yang menangkap warna merah data sebenar. Itu kan caranya masih sangat kasar. Apa salahnya kita pertajam teorinya dengan menggunakan functional data analysis? Toh di functional data analysis kita bisa mengambil satu perwakilan garis dari 100 garis yang telah smooth, yang kita sebut dengan rata-rata garis dari rata-rata FDA tadi, lalu kita lihat kedudukan titik data sebenarnya dengan terlebih dahulu membangun batas atas, batas bawah dari cerita kita. Oke, saya rasa Rado Institute telah sukses membangun webinar seri 4. Nah, untuk rekan-rekan yang masih mau mengadopsi, kita silakan buka secara perlahan. Mana ya, udah adopsi. Jadi dari webinar 4, nah ini dia. Jadi program kita dimulai dari memanggil data hujan harian, lalu mencek data. Lalu data tadi kita ambil bulanannya dengan menjumlahkan pada bulan-bulan tertentu. Ambil yang kolom ketiga saja. Lalu jalankan parameter Weibull. Lalu simulasikan menggunakan 3 distribusi. Gamma, R gamma, R Weibull, dan R log normal. Gamma tidak perlu kita pisahkan mencari parameternya karena gamma boleh dilakukan menggunakan teknik momen. Kalau dia log normal malah mudah sekali. Cukup logaritma naturalkan, ambil rata-rata dan standar deviasinya. Lalu selesai, lakukan sampai bulan 12. Setelah Anda run sampai bulan 12, lalu baru mainkan functional data analysis. Setelah bulan 12, lalu mainkan functional data analysis. Dengan jangan lupa menginstal FDA. Data yang perlu dihasilkan data GG. Kolom ke-1 sampai kolom ke-12 barisnya itu adalah simulasi 1 sampai simulasi 12. 100 maksud saya. Nah, data ini FDA sim gamma. Apa itu day basis, Farrer basis, dan seterusnya. Lihat di Rado Institute pada praktikum 1 sampai 3. Oke, saya rasa apa yang dibangun kegiatan bedah riset artikel oleh Rado Institute cukup menarik. Saya harap webinar series 4 ini bermanfaat bagi kita semua. Dapat diadopsi, menghasilkan riset artikel yang baru. Saya Rado Hendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.